Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Perfect World One Misi J episode ke-176. Seperti biasa kita review dulu pembahasan episode sebelumnya, di mana Xiao telah memulai kultivasinya untuk menyalakan 3000 perjalanan api Tao dan membangkitkan 3 untayan energi abadi. Namun ternyata proses untuk membangkitkan untayan energi abadi ini sangatlah sulit, di mana setiap kali Xiao mencapai perjalanan api Tao tertentu akan muncul lampion kuno yang melakukan pengujian berat dengan memunculkan makhluk-makhluk aneh yang memiliki kekuatan setara dengan Xiao. Hampir kesebut dojong. Meskipun Xiao dapat melewati pengujian lampion sebelumnya, di episode kali ini pengujian Xiao terhadap ahli dengan kekuatan setara dengannya masih terus berlanjut dan justru menjadi semakin sulit, di mana setelah pemuda batu kecil itu melakukan terobosan akhir, Xiao sekali lagi memanggil lampion kuno yang memunculkan 4 ahli kuat sebagai representasi 4 keterampilan puncak Xiao, mulai dari Kunpeng, kesengsaraan surgawi tangan Tuhan, seni bela diri Kaisar Guntur, sampai dengan kekuatan reinkarnasi. Edian gak tuh? Tanpa lama-lama langsung aja tuh kita terobos. Kuy. Di awal episode ini, kita diperlihatkan bagaimana Xiao masih khusyuk dengan kultivasinya melewati api perjalanan Tao, dan setelah seminggu kita nungguin dia tayang, ledakan energi sekali lagi menyebar dari batu pencerahan Tao hingga menyebabkan Xiao dipaksa meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Meskipun begitu, Xiao sama sekali tidak bergeming karena dia merasakan bahwa api perjalanan Tao ke-3000 akan segera menyala, dan hal itu turut mengartikan bahwa dia akan melewati terobosan terakhir yang sangat penting. Ketika itulah nyala api yang mengamuk di puncak gunung sekali lagi menyerbu ke tubuh Xiao dari segala penjuru mata angin, dan setelah seluruh api Tao itu padam, Xiao pun secara resmi membangkitkan untayan energi api dalam tubuhnya. Nah, meskipun Xiao telah berhasil membangkitkan untayan energi abadi, pemuda batu kecil dan rekan-rekannya belum bisa terlalu senang dulu karena makhluk-makhluk aneh yang melakukan pengujian kepada Xiao akan muncul untuk merayakan keberhasilannya. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh semua orang, segera setelah Xiao membangkitkan energi abadi, langit di atas pegunungan menjadi gelap dan udara segera berubah dingin ketika lampion kuno sekali lagi muncul dan menyebarkan badai energi aneh ke seluruh puncak gunung. Baru setelah menyelimuti puncak gunung dengan badai energi, lampion itu memanggil beberapa sosok yang jauh lebih luar biasa dibandingkan Upin dan Ipin, karena sosok yang bermunculan masing-masing memiliki satu keterampilan pamungkas Xiao. Sosok pertama yang muncul adalah pemuda bersurai emas dengan sayap mengepak dari balik punggungnya, di mana sayap itu dikenali Xiao sebagai sayap Kunpeng meskipun warnanya berbeda. Belum selesai dengan pemuda Kunpeng, muncul pemuda berambut biru dengan energi guntur melingkar di seluruh tubuhnya, di mana Xiao langsung paham jika pemuda biru ini mewakili hukum Kaisar Petir. Selesai Kunpeng dan Kaisar Petir mengungkapkan dirinya, Xiao melihat seorang pemuda dengan energi gelap muncul dari balik awan, di mana pemuda itu tidak salah lagi memiliki energi kesengsaraan ilahi tangan miliknya. Belum cukup dengan 3 makhluk aneh yang menguasai keterampilan puncak Xiao, kini muncullah makhluk kuno terakhir dengan pedang berselimut energi keemasan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan perwujudan teknik reinkarnasi miliknya. Tidak menunggu lama setelah 4 makhluk aneh muncul, si Kunpeng mulai mengumpulkan energi di tubuhnya sebelum kemudian menciptakan sosok Kunpeng raksasa yang beradu dengan burung peng emas Xiao. Setelah pertukaran pertamanya ini, Xiao langsung sadar jika 4 sekawan yang muncul berbeda makhluk-makhluk aneh sebelumnya seperti Upin dan Ipin, dan bertanya-tanya apakah 4 makhluk ini sebenarnya memiliki kesadaran.
Tidak membiarkan Si Hao bersantai barang sejenak, segera setelah Kun Peng memberikan serangan pertama, Kaisar Guntur, Tangan Tuhan, dan reinkarnasi juga menggempur Si Hao tanpa henti hingga akhirnya membuat pemuda batu kecil itu terdorong mundur beberapa langkah. Kekuatan semacam ini jelas sangat berbeda dengan Upin Ipin dan semakin membuat Si Hao bertinggi-tinggi. Apakah keempatnya adalah manusia yang memiliki kesadaran atau 4 makna terdalam dalam dirinya yang berevolusi? Si Hao mulai berpikir jika sepertinya dia melewati ilusi dari transformasi teknik yang dia pahami, namun akan menjadi aneh jika ilusi semacam itu dapat dilihat oleh orang lain seperti King Yi dan kawan-kawan. Dengan banyak hal yang masih berkecamuk dalam pikirannya, Si Hao mempersiapkan diri untuk beradu serangan lagi dengan Kun Peng yang kali ini enggak maju sendirian, tapi collab sama Tangan Tuhan. Ketika itulah 2 burung peng muncul di cakrawala dan siap menggempur satu sama lain, sampai dengan Si Hao menambahkan kekuatan teknik pusaka yang baru saja dia pelajari. Dan benar saja apa yang diduga oleh Si Hao ketika dirinya mengungkapkan teknik yang baru dipelajari, makhluk-makhluk aneh itu tidak bisa menandinginya dan akhirnya mampu dikalahkan dengan menyedihkan. Kemenangan Si Hao auto membuat Tain YouTube bersorak gembira, sementara King Yi di sisi lain belum begitu lega karena dia melihat bahwa awan gelap di langit pegunungan belum juga hilang. Sayangnya kekhawatiran King Yi lah yang menjadi kenyataan, di mana makhluk-makhluk aneh yang Si Hao lawan belum sepenuhnya binasa, melainkan justru menyatu satu sama lain hingga membentuk wujud baru. Dan yang membagongkan adalah makhluk gabungan itu secara ajaib langsung menguasai teknik baru yang Si Hao tunjukkan. Si Hao memang terkejut dengan kemampuan lampion kuno ini, namun dia juga meyakini informasi baru bahwasanya makhluk aneh ini bukanlah ilusi, lebih menyerupai skrip kuno yang mampu menyalin teknik apapun selama telah melihatnya walau hanya sekali. Makhluk gabungan akhirnya memulai pergerakannya dan mengayunkan tombak dengan begitu brutal ke arah Si Hao yang masih tenggelam dalam pikirannya. Namun sekarang setelah mengetahui bahwa dia melawan sesuatu yang sangat menyebalkan, Si Hao tidak mau lagi banyak berpikir dan hanya ingin menunjukkan bahwa dia tidak terkalahkan apabila melawan makhluk apapun dalam kekuatan sepadan. Tanpa banyak babi bu, Si Hao menggabungkan semua teknik pusaka yang dia miliki sebelum dilepaskan bebarengan ke arah makhluk gabungan dan membuat makhluk tersebut auto pindah alam dalam sekali serangan. Tanpa bisa dihindari, serangan Si Hao menembus tubuh makhluk gabungan tanpa ampun, menyebabkan entah manusia atau makhluk jenis apapun itu langsung tergeletak tak berdaya di atas jalan pegunungan sebelum diubah menjadi abu dengan 3000 api tahu Si Hao. Baru setelah gabungan makhluk gabungan dihancurkan, Si Hao melihat lampion kuno akhirnya melayang pergi begitu saja, membuat Si Hao jelas tidak bisa membiarkan hal itu berhubung si lampion telah menghafal seluruh teknik pusaka miliknya. Si Hao menyadari bahwa lampion itu telah menerus-menerus mencatat teknik para jenius dan oleh karena itulah sang pemuda batu kecil tidak bisa membiarkan benda menyebalkan semacam ini terus berkeliaran. Tanpa ampun Si Hao mengayunkan tombak gunturnya ke arah lampion kuno hingga tiba-tiba saja Si Hao merasakan gejolak panas menyebar ke seluruh tubuhnya ketika melakukan kontak dengan lampion kuno dan beberapa saat setelah api keabuan yang selama ini menjadi parasit di tubuhnya keluar dengan kekuatan yang meningkat drastis. Yang lupa ini kayaknya api yang Si Hao temuin bareng Abaki di reruntuhan peti mati 3 dunia itu loh. Masih inget kan?
Si api parasit langsung menghancurkan lampion kuno dan si Hao paham jika setelahnya akan muncul retakan kuno yang berisi segala rahasia tentang invasi menakutkan dari makhluk aneh yang terus mengganggunya. Dan benar saja, apa yang telah dikatakan si Hao, hanya sepersekian detik setelah api parasit kembali menyatu dengan tubuhnya, muncul celah spasial di langit yang berusaha mengisap apapun di sekitarnya. Si Hao berusaha mempertahankan diri dan kewarasan di tengah gempuran peluang misterius yang ada di dalam retakan spasial. Si Hao tahu bahwa mungkin saja ada hal luar biasa yang tersembunyi di dalam ruang kosong dan peluang semacam itu jelas merupakan sesuatu yang sulit untuk dia tolak. Di sisi lain, si Hao juga tahu jika besarnya peluang akan berbanding lurus dengan resiko yang muncul dan akal sehatnya berusaha mencegah si Hao untuk tidak mengambil resiko yang tidak perlu semacam itu. King Yi yang melihat akan mau dibawa entah kemana juga buru-buru mengingatkan si Hao agar tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Namun sayangnya rasa keingintahuan pemuda itu masih lebih besar dan akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko sekaligus mencari tahu peluang apa yang bisa dia dapatkan. Akhirnya si Hao pun tertelan dalam ruang kosong, meninggalkan King Yi yang hanya bisa meratapi nasib melihat lakinya noib lagi entah sampai kapan. Segera setelah tertelan dalam gelombang hisap celah spasial, si Hao dilemparkan ke dalam ruang kecil di dalam retakan alam kekosongan dan tanpa diduga melihat sebuah kapal raksasa yang merupakan kapal kuno kegelapan. Ketika itulah si Hao mengingatkan penjelasan dari entah ini Gnosis juga kurang yakin ya, di antara gurunya Abah Kidaulin atau embahnya alias si Jongtian, di mana inti dari penjelasan tersebut adalah bahaya besar di alam abadi kuno ketika seseorang bertemu dengan kapal kuno berlumuran darah, di mana bahkan jika seseorang dengan kekuatan setara ketua sekte, orang-orang itu masih akan kesulitan lepas dari bencana. Meskipun si Hao kemudian sadar betapa besarnya bahaya yang dia hadapi karena udah terlanjur nyelup, pemuda batu kecil itu berpikir bahwa tidak ada pilihan kecuali nyemplung sekalian. Si Hao pun akhirnya menjelajah alam kosong dan menemukan dirinya tertarik untuk mendarat pada sebuah dataran luas yang diselimuti aura aneh. Si Hao mengedarkan pandangannya ke segala penjuru dan setelah tidak menemukan apapun, kaisar kerajaan batu itu pun melepaskan mata surgawi untuk menjelajah lebih jauh hingga menemukan genangan darah aneh yang menarik perhatiannya. Namun tepat ketika si Hao mendekati genangan tersebut, sebuah energi luar biasa kejam menghantam mata surgawi hingga membuat si empunya mata auto meringis kesakitan. Si Hao tidak dapat menahan keterkejutannya setelah mengetahui ada darah yang memiliki kekuatan luar biasa semacam ini dan bertanya-tanya darah makhluk macam apakah itu. Tidak bisa menahan rasa penasaran, si Hao pun memutuskan untuk bergegas menghampiri genangan. Namun ternyata ketika kaki si Hao melepaskan diri dari dataran, akan muncul semacam sulur-sulur aneh entah dari mana yang menarik tubuhnya kembali. Berhubung seperti itulah hukum di tempat ini, si Hao pun tidak menyia-nyiakan kekuatan untuk mencoba dan memutuskan untuk mengikuti arus dan menyelidiki situasi. Astagfirullah, sebelum mencari cara untuk pergi dari tempat berbahaya ini. Beberapa lama berjalan, si Hao menemukan genangan darah kuno yang lebih kuat dan berpikir untuk mengambil beberapa dalam rangka memahami misteri di baliknya. Tapi ternyata darah misterius itu memang benar-benar mengandung kekuatan untuk melakukan serangan balasan, bersikap sombong seperti tidak ingin dimiliki oleh siapapun. Sekali lagi si Hao berusaha menahan hasrat di dalam dirinya untuk bersikap serakah, apalagi setelahnya dia melihat onggokan tulang berwarna emas pucat di sisi genangan darah dan menyimpulkan jika sepertinya pemilik tulang itu kehilangan hidupnya ketika berusaha mengambil genangan darah kuno, padahal si Hao dapat menilai jika orang itu merupakan sosok yang sangat kuat. Akhirnya si Hao pun melanjutkan perjalanan daripada memicu bencana yang tidak perlu sebelum tiba-tiba api parasitnya sekali lagi meledak dan menunjukkan sebuah pemandangan luar biasa di depan matanya.
Si Hao dapat melihat bagaimana ada dua sosok menyerupai dewa kematian dengan sabitnya hendak bertarung satu sama lain dan menduga jika dulunya telah terjadi pertarungan luar biasa di tempat ini di mana entah sudah berapa ribu tahun lalu, namun si Hao masih dapat merasakan niat membunuh yang tiada habisnya. Setelah menunjukkan pemandangan itu, api parasit pun kembali membuat si Hao hanya bisa geleng-geleng kepala melihat nyala api yang sangat kuat namun begitu sulit untuk dikendalikan. Setelah api parasit kembali, si Hao pun melanjutkan penelusuran alam kapal kuno kegelapan sampai menemukan semacam kuali raksasa yang syarat dengan energi kuno sekaligus keagungan yang membuat hatinya bergetar. Astagfirullah. Si Hao masih bisa melihat dengan jelas run-run kuno menutup bagian atas kuali, membuatnya pinisyirin apakah ada semacam air ilahi yang disimpan di dalamnya atau tidak. Karena kakinya tidak bisa terangkat dari tanah, si Hao pun memutuskan untuk duduk dan mengirim jiwanya pergi untuk memeriksa bagian atas kuali. Kekuatan jiwa si Hao segera mengalami tabrakan keras dengan run pelindung mulut kuali, membuatnya sadar betapa menakutkan kapal kuno kegelapan ini. Namun si Hao juga tidak bisa meninggalkan petunjuk misterius sepenting ini dan terus mencari cara untuk menerobos run segel. Kekuatan jiwa si Hao mendapatkan tekanan luar biasa dari run segel, namun setelah mencoba tanpa henti, akhirnya si Hao pun dapat menghancurkan run segel kuali dan menemukan bahwa bagian dalam kuali itu ternyata diisi oleh darah kuno yang tak terhitung jumlahnya. Melihat begitu banyak darah aneh bermunculan, jelas saja membuat si Hao auto overthinking dan memikirkan punya siapa yang ada di tempat ini dan kenapa sebegitu banyak dengan aura luar biasa itu disimpan di alam kekosongan yang menakutkan seperti ini. Baru setelah memutar otaknya itulah sebuah dugaan melintas di pikiran si Hao dan membuatnya hampir berjengit ketika menebak jika seluruh yang ada di sini tidak lain dan tidak bukan adalah punyanya darah abadi. Si Hao, aduh punya bini gelis-gelis gitu, ditoipin mulu, ditinggalin mulu ya, tapi nggak apa-apa sih, mendingan ditinggalin noip gitu ya sebentar biar kultivasinya semakin meninggi gitu daripada main gebak-gebuk gitu ya. Harga diri laki itu bukan gebak-gebuk ya, tapi bekerja ya. Astagfirullah, masih ada aja orang kayak gitu. Dah, harus diapain ya orang-orang kayak gitu? Astagfirullah, sing dijauhin ya. Duh, punya anak cewek teh takut jadinya. Guys, aduh. Banyak-banyak berdoa ya.